Atau mungkin malah jadi case Jiwasraya 2. Betul, ya betul. Kan? Apalagi memang ada laporan BPK yang bilang kalau belum dibalikin tuh, ada beberapa yang belum dibalikin, ada yang salah-salah data gitu. Oke, kembali lagi bersama Forum Atas Meja. Kali ini gantian nih, gue jadi moderator ya. Kita tanya-tanya nih Mbak Siska nih malam ini nih. Malam nih kita nih, sekarang nih syutingnya nih. Kita bahas apa ya enaknya nih Mbak Siska? Bebas lah. Bebas ya, kayaknya isu yang hangat nih Tapera nih. Tapera ya. Tapera, BP agak Tapera. Susah ya, berat ya. Oke. Oke, Tapera tuh tabungan perumahan rakyat ya? Yap. Yang udah berlaku dari sebenarnya 2020 ya. Tujuannya Tapera tuh apa sih, Mas Siska? Dengar-dengar sih buat apa? Ya masyarakat bisa beli rumah lah ya gitu. Tabungan untuk membeli rumah gitu. Tabungan untuk membeli rumah. Oke. Ini tuh syaratnya untuk PNS atau swasta juga ya? Nah, sebenarnya kalau misalnya Tapera ini sih udah diberlakukan ke PNS ya, setahu aku gitu. Dan untuk yang pekerja swasta baru akan gitu di 2027. Ini termasuk TNI Polri ya berarti ya? TNI Polri atau iya. P3K juga ya berarti ya? Ya. Oke, tapi untuk swasta 2027. Kenapa gitu ya 2027 ya? Dari PP-nya gitu sih sebenarnya. Tapi yang bikin aku heran tuh sebenarnya karena PP-nya tuh udah muncul dari 2020 sebenarnya. Jadi nggak baru sekarang gitu. Oke, udah lama ya. Iya, bahkan potongan-potongannya berapa dan sebagainya itu bukan yang baru aja dirubah gitu. Oh, oke. Skemanya emang gimana tuh? Skemanya sama, dipotong 3% ya. Potongan 3%. Oh, lumayan ya buat karyawan-karyawan ya. Tapi bisa ditanggung sama dia sendiri, sama dipotong dari pemberi kerjanya gitu. Oke. Kalau buat karyawan swasta 3% juga berarti ya cukup memberatkan ya. 3% tuh buat karyawan swasta kayaknya lumayan nih. Nah, kalau Mbak Sisa sendiri setuju nggak nih kalau ada Tapera ini? Sebenarnya aku mungkin pendapatnya sama kayak berjuta-juta masyarakat Indonesia lain ya. Kalau berjuta-juta ya. Ya, karena kalau misalnya Tapera itu di negara lain udah ada sebenarnya. Dan sama potong juga gitu. Aku nggak ngerti sih apakah juga dikasih sanksi gitu atau enggak ya. Tapi kan yang bikin jadi nggak setuju itu adalah pengelolaannya gitu kan. Dimana Indonesia sendiri itu kan indeks korupsinya tuh sangat-sangat tinggi ya. Iya gitu. Khawatirnya diputar kemana-mana. Iya. Atau mungkin malah jadi case Jiwasraya 2. Betul. Kan? Apalagi memang ada laporan BPK yang bilang kalau belum dibalikin tuh, ada beberapa yang belum dibalikin, ada yang salah-salah data gitu. Oke. Gitu. Oh, emang syaratnya bisa diambil tuh kayak gimana Tapera tuh? Syaratnya setahu aku sih kalau udah kepesertaannya tuh sudah selesai ya. Kepesertaan sudah selesai itu kayak apa sih? Pensiun ya? Pensiun, meninggal dunia. Udah berusia 58 tahun gitu. Terus ada juga kalau dia udah nganggur ya 5 tahun. Nganggur 5 tahun, lama juga ya nganggurnya ya. Iya. Aduh, gitu. Kasihan juga tuh nganggur 5 tahun. Iya. Oke, nganggur 5 tahun. Berarti untuk saat ini tuh statusnya berarti di hold atau gimana ya? Terakhir tuh yang ya dilihat-lihat seliweran gitu ya. Ini di hold, masih cuma akan tetap berjalan, cuma masih di pending dulu nih karena ketuanya itu kalau nggak salah Pak Basuki ya. Pak Basuki itu masih mau lapor Presiden Jokowi gitu. Entah lapor apa gitu ya. Karena sambil drama-drama nangis juga tuh kalau saya lihat terakhir tuh. Iya. Kayaknya bisa dari teman-teman semua bisa kasih di komen ya. Bener apa enggak sih beritanya gitu. Cuman kalau dari aku baca tuh kayaknya kebanyakan berita-berita tuh clickbait gitu. Sebenarnya nggak sebenarnya nggak ditunda.
Karena memang berlaku kan baru 2027 gitu. Terus si Basuki itu bilangnya bukan iya ditunda, tapi bilang kalau ditunda ya saya nurut aja gitu. Nurut siapa nih kalau nurut presiden ya berarti ya? Iya betul, presiden gitu. Oke. Nah ini berarti benefitnya kurang lebih mirip lah ya sama BPJS-TK ya, benar nggak? BPJS-TK ya, tapi kan masalahnya kalau BPJS-TK itu kalau misalnya kita udah selesai kerja gitu ya, terus belum masuk kerja ke yang baru kan udah bisa langsung diambil ya? Ya nggak ada syarat-syarat khusus ya? Iya. Kalau ini kayak kita udah ini juga. Oke. Nah, coba nih kalau misalnya Mbak Siska tuh di posisinya sebagai karyawan yang udah dipotong BPJS, potong tapera, pendapatnya gimana kira-kira? Ya berat sih ya. Apalagi kalau misalnya nih UMR-nya UMR Jogja. UMR Jogja berapa tuh UMR Jogja tuh? UMR Jogja. Mungkin warga Jogja bisa jawab ya. UMR Jogja tuh berapa sih? Apakah kita harus makan nasi kucing setiap hari kan? Iya. Nasi kucing mahal loh di sini. Sekarang ya, oh my god. Gitu. Bergengsi loh nasi kucing itu. Ya gitu sih. Berat sih buat gitu ya, buat dipotong lagi gitu kan sebenarnya. Kecuali emang ya sekarang aja ada tuh yang berapa ya? Dia tahun berapa gitu kan? Udah berapa tahun dia, 10 tahun apa ya? 10 tahun. Berapa ya? Aku lupa, tapi dia kayak udah lama dia nabung, terus habis itu pas dia cairin cuma 6 juta gitu. Karena emang berarti potongannya ya? Iya, potongannya kan dia kecil-kecil ya, tergantung levelnya tuh. Kalau di PNS dulu ya gitu. 6 juta bisa beli rumah apa? Oh iya bener, beli rumah mungkin zaman kolonial bisa itu. Berapa golden tuh kalau dicairin ya mungkin. Gitu. Oke. Nah, kira-kira nih urgensinya ada nggak sih untuk tapera ini sebenarnya untuk diberlakukan ke seluruh masyarakat ya, termasuk karyawan swasta gitu ya. Yang dimana ini sebenarnya benefitnya mungkin kalau dari aturannya gitu dirasakan sama orang-orang yang gajinya di bawah 8 juta kan ya? Ya. Nah, kira-kira menurut Mbak Siska nih seharusnya nih emang perlu nggak sih kayak gini gitu? Kalau dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang sih belum sih ya. Tapi karena 2027 itu sih nggak tahu ya nanti kejadiannya seperti apa. Apakah dia udah pengelolaannya bagus atau gimana? Kan belum tahu ya. Gitu. Jadi tergantung pengelolaan lah ya. Iya gitu. Dan lagi kayaknya bukan cuma masyarakat sih yang akan protes ya. Kalau perusahaan harus bayarin juga. Bener. Perusahaan itu nanggung 0,5 ya? Iya 0,5. 0,5 ya lumayan ya. Kali misalnya yang dia punya karyawan puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Iya. Kali 0,5. Iya. Pasti banyak penolakan juga dari para pemilik perusahaan ya. Betul. Oke, sebelum kita tutup nih, kira-kira saran-saran atau masukan apa sih Mbak Siska buat pemerintah nih perihal tapera ini? Kritik juga boleh, kritik ya. Ya kalau buat aku sih belum urgent untuk diberlakukan ya untuk tapera ini, karena sebenarnya masyarakat sendiri pun juga bisa nabung sendiri gitu. Malah lebih menarik, ada beberapa tuh yang bisa digratisin malahan ya, nggak usah pakai dipotong-potong kayak Australia gitu, atau Korea Utara kemarin bilang. Oh iya benar. Iya. Bapak Kim Jong Un tuh bagus tuh dia menggratiskan ya. Menggratiskan gimana tapera, tuh? Walaupun pakai drama-drama kirim balon sampah dulu ya. Iya. Tapi dia bagus sebenarnya programnya gitu. Oke. Mungkin itu ya kalau kita kerucutkan gitu ya, kita simpulkan nih sebenarnya tapera tuh belum perlu karena urgensinya tuh belum ada untuk saat ini, dan juga dari masyarakat mengkhawatirkan juga ya ini dananya nanti apakah berakhir seperti kasus-kasus investasi bodong yang sudah berjalan gitu ya. Gitu. Kalau menurut aku sih harusnya UU perampasan asetnya dulu tuh dijalanin. Baru tuh tapera, bener gak? Jadi kalau ada korupsi itu tergantung juragan. Gitu. Oke, mungkin gitu dulu pembahasan kita mengenai tapera kali ini. Boleh
tulis komen di bawah kira-kira setuju atau enggak sama program Tapera yang mau berjalan. Oke. Bye-bye, sampai ketemu lagi.